السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد. Kita sampai hadis Idban. Hadis kemarin tentang jaminan surga untuk orang yang meyakini bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hamba dan utusannya, Nabi Isa hamba Allah, roh Allah, adkhalahul jannata ala ma kana minal amal. Maka Allah akan masukkan dia ke dalam surga. Surga yang mana bagaimana dia beramal. Bisa Aden, bisa Firdaus, bisa yang lainnya, tergantung amal dia seperti apa. Adapun dia masuk surga bukan karena amal dia. Seseorang masuk surga bukan karena amal. Termasuk engkau ya Rasulullah? Iya, termasuk aku. Aku masuk surga karena rahmatullah, bukan karena amal. Adapun masuk surga, tingkatan surga yang mana, itu dia amal. Ya, panjang sekali sampai berlembar-lembar beliau syarahkan ini, sudah selesai. Kita masuk hadis Idban. Hadisnya panjang, beliau hanya bawakan fa innallaha harrama 'alan nari man qala la ilaha illallah yabtagi bidzalika wajhallah. Diringkas oleh beliau. Hadisnya panjang. Ucapan Nabi ini, sabda Nabi ini beliau sabdakan di rumah Idban bin Malik Al-Ansari. Awalnya beliau diundang oleh Idban. Syekh Utsaimin sedikit membawakan kepanjangannya, tapi tidak semuanya ya. Saya kira beliau meriwayatkan dengan makna. Kana yusalli biqaumihi. Idban bin Malik mengimami kaumnya. Tahulah kita dari sini bahwa di Madinah di zaman Nabi masjid bukan cuman Masjid Nabawi. Bukan cuman Masjid Nabawi. Ini salah satu dalil. Idban bin Malik biasa mengimami kaumnya. Yusalli bi qaumihi. Fadha'ufa basaruhu. Setelah mata beliau melemah, wa syaqqa alaihi adh-dhahabu ilaihim, dan berat bagi Idban untuk mundar-mandir ke masjid tersebut mengimami kaumnya. Fatalaba minan Nabi sallallahu alaihi wasallam ay yakhruja ilaihi.
Idban memohon kepada Nabi SAW agar Nabi datang ke rumah beliau. Idban. Wa ayyusalliya fi makanin min baitihi. Agar Nabi solat untuk pertama kali di tempat yang sudah direncanakan oleh Idban. Ini bukan sunnah ya. Sebab kalau sunnah berarti kalau kita mau bikin masjid nih, kita panggil orang yang berilmu, solat dulu di situ pertama kali, gitu ya. Ini keberkahan dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena badan beliau, keringat beliau, apa yang ada di badan beliau mengandung berkah. Saat beliau masih hidup. Adapun ketika beliau sudah wafat, tidak. Keberkahan ada pada ajaran-ajaran beliau, sunnah-sunnah beliau. Adapun badan beliau, tidak. Beda ketika beliau masih hidup, maka banyak para sahabat ketika ketempelan badan Nabi ya membiarkan untuk tidak lepas kecuali Nabi yang berkehendak melepaskannya. Karena para sahabat faham badan beliau mengandung berkah, memunculkan kebaikan. Sekali lagi masih hidup. Bagaimana badan Abu Bakar, Umar? Tidak. Khusus beliau. Maka saudara-saudara kita salah faham. Kalau menganggap kiai-kiai tertentu, tokoh-tokoh tertentu, orang yang berilmu, itu badannya, sisa minumnya, sisa makannya mengandung berkah. Salah faham dengan hadis itu. Jadi bukan orang yang berilmu, tapi khusus Nabi SAW. Sebab kalau setiap orang yang berilmu pasti badannya mengandung berkah, tentu Abu Bakar nomor satu, kemudian Umar, kemudian Utsman dan seterusnya. Tidak ada. Enggak ada yang berebutan. Ludahnya Abu Bakar, ludahnya Umar, beda dengan ludah Nabi SAW. Ya. Dan itu pun kan sekali itu saja. Ya. Tidaklah Nabi meludah kecuali, dan ludah Nabi tidak pernah sampai ke tanah. Ya. Dibikin rebutan oleh para sahabat. Itu sekali itu. Di hadapan Abu Sufyan yang diboncengkan oleh Abbas. Ya. Abu Sufyan waktu itu masih musuhnya Nabi, musuhnya kaum muslimin. Ya. Ini menjelang futuh Mekah. Untuk apa? Untuk menunjukkan kepada Abu Sufyan dan orang-orang kafir bahwa kami siap mati demi Nabi SAW. Orang ludahnya aja buat rebutan. Gitu. Ini bagian dari siasah syar'iyah. Adapun di Madinah biasa enggak. Ya. Maka benar Abu Sufyan kan kembali kepada pembesar-pembesar Quraisy mengatakan, aku belum pernah melihat pemimpin di muka bumi ini yang dicintai oleh pengikutnya melebihi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Terkagum-kagum Abu Sufyan dan orang-orang kafir Quraisy atas kecintaan para sahabat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenyataannya memang seperti itu. Para sahabat siap mati demi hidupnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Daripada Nabi yang mati, aku saja, kami saja, begitu. Termasuk yang ada di riwayat ini. Idban bin Malik memohon kepada Nabi SAW
untuk sholat di tempat idban pertama kali sebelum tempat itu dijadikan masjid, dijadikan tempat sholat idban karena sudah tidak mampu lagi ke masjid yang biasa dia datangi. Penglihatan sudah lemah, mungkin katarak ya, badan juga sudah tidak sanggup lagi, sudah tua. Fakharaja ilaihi an-nabiy sallallahu alaihi wasallam wa ma'ahu ta'ifatun min ashabihi. Maka di hari yang dijanjikan Nabi berangkat ke rumah idban bersama beberapa sahabat termasuk Abu Bakar dan Umar. Minhum Abu Bakrin wa Umar radhiyallahu anhuma. Falamma dakhala al-baita, ketika Nabi masuk rumah idban, qala, Nabi bertanya, aina turidu an usalliya? Mana tempat yang engkau akan jadikan tempat solat? Di mana aku harus solat, di mana? Dijawab oleh idban, salli hahuna ya Rasulullah, di sini ya Rasul. Setelah ditunjukkan, wa asyara ila nahiyatin minal bait, di pojokan rumah, di pojokan rumah. Fasalla bihim an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam rak'ataini thumma jalasa ala ta'amin. Lalu Nabi salat 2 rakaat. Di riwayat lain Abu Bakar, Umar dan beberapa sahabat bersaf di belakangnya. Ini yang agak ramai diperbincangkan oleh para ulama, salat apa? Salat apa? Karena bukan salat 5 waktu, ini kan waktunya bukan subuh. Ya. Zuhur 2 rakaat kan tidak mungkin, asar 2 rakaat tidak mungkin, dan ini kan di Madinah, nggak mungkin qasar. Ya. Sebagian berpendapat salat mutlak. Diperbincangkan pula, berarti disunahkan berjamaah. Dijawab oleh sebagiannya kekhususan Nabi lagi. Ya. Karena tidak ada sunahnya salat duha berjamaah, salat qobliyah ba'diyah berjamaah, salat sunat wudu berjamaah. Salat sunat yang disunahkan berjamaah kan cuman qiyamul lail, istisqa, khauf ya. Khauf salat wajib ya. Gerhana ya, kusuf, Idul Fitri, Idul Adha ya. Tidak boleh salat duha, salat tahiyatul masjid, salat sunat wudu dengan berjamaah. Thumma jalasa ala ta'amin sana'uhu lahu. Kemudian beliau duduk di hadapan makanan yang sudah dihidangkan. Faja'alu yatadzakarun, lalu mereka saling ngobrol, dan di lain dikatakan tetangga-tetangga idban datang. Kita tahu Madinah sudah menjadi negeri Islam, negerinya kaum muslimin, bahkan sebelum Nabi datang ke Madinah. Ketika Nabi masih di Mekah, di Madinah seolah sudah mayoritas muslim. Luar biasa. Maka Nabi menyanjung-nyanjung, memuji-muji orang Ansar. Di saat saudara-saudara beliau, kerabat-kerabat beliau, tetangga-tetangga beliau, teman kecil beliau, semua menolak. Kecuali sedikit sekali Abu Bakar, Ali. Ya. Justru orang-orang Ansar yang tidak ada hubungan darah, tidak kenal dengan Nabi sebelumnya, bukan teman dari kecil, bukan tetangga, justru luar biasa. Ini harus dijadikan hujah oleh para da'i untuk menyerahkan hidayatut taufik hanya kepada Allah saja. Jangan sekali-kali
berpendapat kalau saya belak-belakan begini, ini bid'ah, ini sunnah, ini syirik, ini taat, tentu mereka tidak mau. Ya, saya harus atur strategi. Saya enggak boleh mengatakan ini bid'ah dulu, saya tidak boleh mengatakan ini syirik dulu. Harus pelan-pelan dulu. Sebab kalau tidak pelan-pelan, mereka akan lari dariku. Enggak kena dakwahnya. Ini sombong. Ini sombong. Ya, sampaikan apa adanya. Sejelas mungkin, sesopan mungkin. Jangan ada cacian, makian, hinaan, hujatan. Tapi bid'ah dibilang bid'ah. Sunnah katakan sunnah. Syirik katakan syirik, tauhid katakan tauhid. Tidak boleh dipoles-poles untuk mengambil simpati mereka. Ya, diawali dengan cacian, makian, hal yang biasa. Ya, Nabi diawali dengan apa? Bagaimana nasib badan beliau ketika beliau ke Taif? Apa iya Nabi kurang bijaksana, kurang bisa mengatur strategi? Ya. Nabi kurang menggunakan akalnya maka ditolak di Taif. Berani kita mengatakan kalimat itu? Tentu tidak berani. Yang paling santun, yang paling lembut, yang paling sopan dalam dakwahnya tentu Nabi SAW. Tapi ditimpukin beliau, diusir dari Taif dan seterusnya. Memang dakwah harus diawali dengan hal seperti itu. Wajib kita sabar, terutama para du'atus salaf. Ya, harus melewati masa-masa seperti itu. Dicaci, dimaki, dihujat, harus siap. Dan jangan kemudian merubah strategi. Jangan kendor. Setelah saya pikir-pikir sekian lama kita berdakwah, ya, kita begini nih, ya, dihujat, caci maki, diusir, dilaporkan dan seterusnya. Udah mulai sekarang jangan ada lagi kata bid'ah. Dalam dakwah jangan bilang kata bid'ah. Ini dia. Ini mau melawan Allah dan Rasulnya. Dan sombong. Merasa bahwa keberhasilan dakwah itu kita yang menentukan. Da'i yang menentukan. Tidak. Allah. Kalau toh akhirnya hancur dakwah sunnah di negeri ini, yaitu karena kehendak Allah. Kalau toh akan berkibar dan akan menguasai negeri ini menjadi negeri sunnah, itu kehendak Allah. Bukan karena kelihan para da'i. Da'inya sampaikan saja apa adanya. Bahkan antum yang sudah ngaji sunnah di tahun 80-an, 85, nggak akan nyangka kalau seperti ini. Nggak akan nyangka kalau dalam satu kota itu ada 2 kajian dalam satu hari. Ya, nggak akan nyangka. Oh, sekarang luar biasa. Bukan satu kota lagi. Ya. Hanya satu kecamatan saja bisa 2, bisa 3. Nggak akan yang menyangka. Ya. Maka jangan dirubah strategi dakwah. Tetap mengikuti Nabi SAW. Qulil haqqa walau kana murran. Sampaikan yang hak. Mau sepahit apapun, segetir apapun, hak katakan hak, batil katakan batil. Dicaci maki, ya siap. Dikatain ini, dikatain itu, siap. Apalagi sekedar Wahabi, ya sudah makanan telinga kita sehari-hari. Ya. Mau menangnya sendiri, ngapling surga sendiri, ya caci maki nggak karuan. Udah dengerin saja. Ya. Kalau bisa nggak dengerin, ya nggak usah dengerin. Tapi ya gimana? Orang telinga kita kan nggak kesumbat ya. Artinya ya memang dengar kalau ada orang ngomong seperti itu. Fadzakaru rajulan yuqalu lahu Malik bin Duhsum. Nah. Setelah Rasul salat berjamaah di situ 2 rakaat, kemudian dihidangkan makanan, kemudian ngobrol-ngobrol. Rasul dan para sahabat seringkali ngobrol-ngobrol.
Beliau masih manusia, bukan malaikat. Ngobrol, kadang sahabat bercanda, beliau ikut tertawa. Ya. Nah, di tengah-tengah obrolan itu, satu di antara mereka menyebut seorang laki-laki bernama Malik bin Duhsyum. Di satu riwayat Nabi yang nanya, Malik bin Duhsyum mana ya? Kok nggak kelihatan? Gitu. Jadi nggak jauh dari rumah Itban bin Malik ini ada rumah Malik bin Duhsyum. Kemana ya Malik bin Duhsyum? Tidak terlihat. Dan Malik bin Duhsyum ini akrab dengan orang-orang munafik, dekat dengan orang-orang munafik. Faqala ba'duhum, ketika Nabi bertanya mana Malik bin Duhsyum, ada yang menjawab, huwa munafikun. Dia munafik ya Rasul. Dia munafik. Jadi Rasul datang, Abu Bakar datang, Umar datang, tidak disambut. Tapi kalau yang datang Abdullah bin Ubay bin Salul, disambut. Zahirnya seperti itu. Maka si fulan ini dengan berani mengatakan huwa munafikun. Dia munafik ya Rasul. Langsung Nabi menyetop. La takul hakadha. Jangan bilang begitu. Enggak boleh. Jangan bilang begitu. Alaysa qala la ilaha illallah yuridu bidzalika wajhallah? Bukankah dia sudah mengucapkan la ilaha illallah yang dengan ucapan itu dia berharap wajah Allah, ikhlas karena Allah, mencari ridha Allah? Thumma qala fa inna allaha harrama 'alan nari man qala la ilaha illallah yabtagi bidzalika wajha Allah. Hadis tadi. Asbabul wurudnya seperti itu. Ya. Jangan engkau ucapkan begitu, jangan tuduh dia munafik. Karena dia kan sudah mengucapkan la ilaha illallah dan berkehendak dari ucapan itu wajah Allah. Karena sungguh Allah akan mengharamkan neraka kepada orang yang mengucapkan la ilaha illallah yabtagi bidzalika wajha Allah, yang dia berharap wajah Allah dari kalimat tersebut. Awas. Harrama 'alan nar. Allah haramkan jasadnya masuk neraka. Berarti masuk neraka sebentar apa tidak? Tidak sama sekali. Jadi langsung surga. Langsung surga. Bagi apa? Bagi orang yang mengucapkan la ilaha illallah yabtagi bidzalika wajha Allah. Bagi orang yang sudah mengucapkan la ilaha illallah yang dengan kalimat tersebut dia berharap wajah Allah. Ini enggak boleh ditinggalkan. Jika Nabi hanya mengatakan man qala la ilaha illallah titik, maka pelacur, pezina, pemabuk, pencuri dan seterusnya haram masuk neraka karena dia sudah mengucapkan la ilaha illallah. Ini ada tambahan yabtagi bidzalika wajhallah. Oleh karena itu Syekh Utsaimin mengkritik seorang alim yang mengatakan harus ditambah. Man qala la ilaha illallah yabtagi bidzalika wajhallah thumma wajabat ba'da dzalika umurun wa hurrimat umurun. Setelah itu ada kewajiban-kewajiban yang harus dia jalankan, salat, puasa, zakat, haji dan seterusnya. Ada larangan-larangan yang harus dia jauhi, zina, khamr, judi, mencuri, membunuh dan seterusnya. Ya.
Al-Imam Az-Zuhri. Yang mengucapkan kalimat ini Al-Imam Az-Zuhri. Awas, jangan sampai tertipu. Fala yaktarru muqtarrun bihadza, jangan sampai tertipu. La ilaha illallah yabtagi bidzalika wajha Allah, ada terusannya. Kata Imam Az-Zuhri. Apa terusannya? Wajabat ba'da dzalika umurun wa hurrimat umur. Ada kewajiban-kewajiban yang harus dijalankan, ada hal-hal yang haram yang harus dijauhi. Apa tadi? Salat, puasa, zakat, haji, jauh dari zina, khamr, judi, mencuri, membunuh dan seterusnya. Kalau tidak, bisa terkecoh, bisa tertipu. Kata Syekh Utsaimin, enggak perlu kalimat itu. Enggak perlu tambahan itu. Cukup yabtagi bidzalika wajha Allah. Dengan kalimat itu dia mengharapkan wajah Allah. Bagaimana cara berharap wajah Allah? Tadi ya salat, puasa, zakat, haji, jauh dari zina, khamr, judi, mencuri, korupsi, mabuk dan seterusnya. Ya. Syekh Utsaimin mencukupkan dengan keterangan dari Nabi, yabtagi bidzalika wajha Allah. Karena orang yang mencari wajah Allah, berharap wajah Allah, insyaallah ta'ala dia akan jauh dari zina, khamr, judi, mencuri dan seterusnya. Dia akan melaksanakan perintah Allah. Kalau betul dia mengharap wajah Allah, betul-betul karena Allah. Maka antum masih ingat janji iblis. Iblis luar biasa berilmu. Janji iblis sekaligus pengakuan iblis. Yang aku tidak sanggup menggoda adalah illa min ibadikal mukhlasin. Hamba-hambamu yang ikhlas, yang betul-betul murni tauhidnya, ini sulit bagiku untuk menggodanya. Yang paling sulit bagi iblis, orang yang bertauhid. Karena tauhid otomatis akan jauh dari zina, khamr, judi dan seterusnya. Otomatis akan melaksanakan perintah-perintah Allah. Masih ingat ucapan Aisyah? Belum lama kita bahas ya. Aisyah mengatakan seandainya Rasul pertama kali berdakwah, jadi Nabi, jadi Rasul, langsung mengatakan, saudara-saudara jangan berzina, saudara-saudara jangan minum khamar, saudara-saudara jangan membunuh. Maka orang masih akan minum khamar, akan berzina, akan membunuh dan seterusnya. Kalau itu yang pertama kali dicecar oleh Nabi SAW, ini tidak. Pada minum khamar dibiarkan dulu, berzina dibiarkan dulu, berjudi dibiarkan dulu. 13 tahun enggak sholat, enggak wudu, enggak adzan, enggak ada qomat, enggak ada berjamaah, enggak ada sa'i, enggak ada umroh. Ya belum ada syariat. 13 tahun pertama. Apa? Tauhid, 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 tauhid. Setiap hari, setiap saat. Ini dakwah Nabi. Jadilah manusia-manusia seperti Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Manusia-manusia yang belum mati sudah dinyatakan masuk surga. Belum mati sudah dinyatakan syahid. Belum mati. Sementara ada yang sudah mati di medan perang, bahkan dalam rangka membela Islam, nggak boleh dibilang syahid. Ini belum mati, masih berdiri di atas gunung Uhud bersama Nabi SAW, sudah dinyatakan syahid. An-Nabi was-Siddiq was-Syahidan. Saat gunung Uhud berguncang, Nabi perintahkan kepada Uhud, usbut ya Uhud, diam engkau, tenang engkau wahai Uhud. Fa inna fawqakal yawm an-nabi was-siddiq was-syahidah.
Karena di atasmu sekarang ini sedang ada seorang nabi, seorang siddiq, dan 2 orang syahid. Ya. Di situ ada Nabi, ada Abu Bakar, ada Umar, ada Utsman. Dan betul, Abu Bakar wafat tidak dibunuh. Umar dan Utsman dua-duanya meninggal karena dibunuh. Yang satu ketika mengimami sholat subuh, yang satu ketika sedang menunggu detik-detik berbuka puasa menjelang maghrib. Di hadapan mushaf beliau, yang terkenal mushaf Utsmani ya. Muncrat darah beliau di mushaf. Dan tidak jelas, sulit mencari siapa pembunuh Utsman. Karena Utsman dibunuh di tengah-tengah ribuan para khawarij yang terfitnah oleh Abdullah bin Saba, mengurung, mengepung rumah Utsman bin Affan. Ini demo pertama dalam Islam. Demo pertama dalam Islam menghasilkan apa? Terbunuhnya manusia terbaik hari itu. Manusia terbaik nomor 3 di umat ini, Utsman. Maka jelas demo adalah sunnah sayyi'ah, bukan sunnah hasanah, sunnah sayyi'ah. Termasuk mogok makan, ini sunnah sayyi'ah. Masih ingat siapa yang mogok makan pertama kali dalam Islam? Ibunya Sa'ad bin Abi Waqqas. Kenapa ibunya tidak mau makan, mogok makan? Karena ingin Sa'ad bin Abi Waqqas keluar dari Islam. Ya. Gak mau makan sampai engkau keluar dari Islam, baru aku mau makan, kata ibunya. Berarti jelas ini sunnah sayyi'ah. Fanahahum an yaqulu hakadha li'annahum la yadruna amma fi qalbihi. Nabi melarang mereka mengucapkan kalimat tadi, si fulan munafik, Malik bin Duhsyum munafik. Kenapa? Li'annahum la yadruna amma fi qalbihi. Karena tentu mereka tidak tahu apa yang ada di hati Malik bin Duhsyum. Tidak ada yang tahu kecuali Allah Rabbul Alamin. Ya. Maka Nabi walaupun diberitahu oleh Allah yang munafik adalah si A, si B, si C, si D, Nabi enggak umumkan. Nabi tidak umumkan, ini fitnah. Menjadi fitnah besar. Ya. Maksudnya menjadi keburukan. Bukan Nabi memfitnah, bukan, memang benar, enggak mungkin Allah salah. Fitnah bahasa Arab, bahasa syar'i, bukan fitnah bahasa kita. Maka Nabi tidak umumkan di mimbar biar orang-orang tahu yang munafik adalah si A, si B, si C, si D dan seterusnya. Tapi Nabi bisikkan ke telinga Hudzaifah, salah satunya ke telinga Hudzaifah. Maka terkenal Hudzaifah sebagai sahabat sirrin Nabi, sahabat rahasia yang diberitahu rahasia oleh Nabi SAW, dan nggak perlu tahu yang lain, nggak harus tahu. Dan para sahabat juga tidak berbondong-bondong ke Hudzaifah minta dikasih tahu siapa saja namanya, nggak. Cuman Umar nggak nanya siapa-siapa. Umar cuman nanya,
di antara nama-nama orang munafik yang beliau bisikkan di telingamu wahai Hudzaifah, ada nama Umar bin Khattab apa tidak? Yang lain beliau enggak peduli. Ya. Beliau mengkhawatirkan diri beliau. Menangis Hudzaifah, ya. Kalau engkau munafik, aku apa? Ya. Tentu Hudzaifah sadar siapa dirinya dibanding dengan Umar. Li'annahu yashhadu an la ilaha illallah. Karena dia sudah bersaksi bahwa la ilaha illallah. Udah jelas sekali keluar dari mulutnya, salat, Jumatan, Idul Fitri, Idul Adha dan seterusnya. Bagaimana dibilang munafik? Bagaimana dibilang kafir? Ini pelajaran besar bagi kaum takfiri. Pelajaran besar bagi kaum khawarij yang begitu mudah mengkafirkan sesama muslim. Salah dikit kafir, beda dikit kafir. Sekali berbuat dosa kafir. Ini khawarij. Dan mereka ini paling hobi kalau yang dikafirkan, yang dijelek-jelekkan penguasa. Hobi sekali. Senang sekali, makanan lezat bagi mereka menjelek-jelekkan pemimpin. Ini sifat khawarij. Ahlus sunnah sepanjang zaman selalu ada diuji dengan pemimpin-pemimpin yang buruk, yang jelek, yang zalim. Bagaimana kedzaliman Khalifah Al-Ma'mun terhadap Imam Ahmad, kedzaliman Hajjaj bin Yusuf, kedzaliman penguasa yang berkuasa di zaman Syekhul Islam. Banyak riwayat. Bagaimana mereka? Apa ucapan Syekhul Islam, Imam Ahmad, Sa'id bin Jubair terhadap pemimpin-pemimpin zalim? Cacian, makian, hujatan, turun ke jalan, demo? Tidak ada. Tidak ada. Kenapa? Karena mereka faham sunnah dan mengamalkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berdoa. Saatnya berdoa. Gitu. Ketika kita dipimpin oleh pemimpin zalim, pemimpin fajir, pemimpin tidak amanah, saatnya kita berdoa. Insya Allah makbul. Orang ditunggu-tunggu, diperintahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Tu'addunal haqqal ladzi lahu. Wajib kalian tunaikan kewajiban-kewajiban kalian terhadap dia, penguasa. Apa? Taat. Jangan mencaci maki, jangan menghujat. Kalau tahu keburukan dia, sembunyikan, jangan disebarkan. Lalu hak kalian, tas'alunallaha alladzi lakum. Mintalah kepada Allah. Gitu. Hak kalian gak akan dikasih oleh pemimpin itu, orang dia zalim. Jangan minta kepada dia, mintalah kepada Allah saja. Orang kaum muslimin, rakyat yang sedang dipimpin oleh pemimpin zalim, doanya ditunggu-tunggu oleh Allah. Ini bukannya berdoa malah turun ke jalanan, caci maki di televisi, di radio, di internet. Kalau kaum muslimin berdoa sebagaimana sunnah Nabi, insya Allah. Ya. Dan sepanjang zaman kan seperti itu. Nggak lama Hajjaj bin Yusuf mati. Ya. Nggak lama setelah itu tampil seorang pemimpin yang sebagian ulama mengatakan ini Khulafa Rasyidin Al-Mahdiyin yang kelima. Kan yang masyhur 4. Ini yang kelima nih. Walaupun pendapat ini lemah ya. Saking adilnya, saking berilmunya, saking bertakwanya.
Orang jadi khalifah langsung miskin. Kan umur beliau tidak begitu panjang ya, dan anak masih kecil-kecil dan sakit keras, dan gak lama beliau wafat. Itu melihat anak-anaknya sedih beliau. Anak nggak punya apa-apa. Ya. Umar bin Abdul Aziz. Begitu juga Khalifah Al-Ma'mun. Khalifah Al-Ma'mun meninggal. Nggak lama dari Imam Ahmad di penjara. Imam nggak langsung dikeluarkan, kan anaknya masih terkena syubhat. Sampai penggantinya yang ketiga masih terkena syubhat kan. Hanya yang terakhir Al-Mutawakkil yang tidak terkena syubhat ahlul kalam falasifah. Akhirnya beliau keluar dan diberi tempat. Ya. Bahkan dipersilahkan untuk membalas. Beliau tidak balas. Begitu. Bukan seperti tokoh hari ini nggak sabar. Begitu pemimpinnya zalim, jelek, buruk, langsung dicaci, dimaki, dihujat, dilawan. Maka tidak muncul kemenangan ini. Yang ada terus seperti itu, terus seperti itu. Maka wajib kita yakini bahwa jalan keluar dari berbagai macam masalah ini adalah kembali kepada sunnah Nabi SAW. Wa innama ata bi'ibaratin 'ammatin bi anna Allah harrama 'alan nar man qala la ilaha illallah yabtagi bidzalika wajha Allah. Nabi memakai ibarat kalimat yang umum. Ini Nabi ya. Kalau yang khusus saja kan berhak beliau. Sendal Bilal sudah terdengar di surga menunggu kedatangan Bilal. Nah, ini kan khusus. Ya. Dia akan mendapatkan pengasuh di surga. Khusus kan? Abu Bakar masuk surga, Umar masuk surga, Utsman masuk surga, dan seterusnya khusus. Boleh. Nabi SAW. Selain Nabi tidak boleh. Nah, ini contoh. Ini yang tidak khusus ya, tapi umum. Innama ata bi'ibaratin 'ammatin bi anna Allah harrama 'alan nar, bahwa Allah mengharamkan neraka. Artinya dia tidak tersentuh neraka sedikit pun. Siapa? Man qala la ilaha illallah yabtagi bidzalika wajha Allah. Orang yang mengucapkan la ilaha illallah, yang dengan ucapan itu dia berharap wajah Allah. Siapa? Enggak ada namanya, enggak disebut. Ya. Umum. Orang yang mati di medan jihad membela agama Islam, insya Allah syahid. Si fulan ikut jihad dalam rangka membela agama Allah, berjihad, dan dia mati. Kita bilang si fulan mati syahid. Boleh apa tidak? Boleh apa tidak? Tidak boleh. Tidak boleh. Apalagi pakai alif lam, asy-syahid, al-maghfur, al-marhum. Nah, ini tidak boleh. Alif lam sebuah kepastian. Padahal jelas dalilnya. Siapa yang mati di medan jihad membela agama Islam li'ila'i kalimatillah wal ibtigha'i mardatillah, maka dia syahid, jaminannya surga. Ada si fulan nih mati di situ, kita bilang fulan mati syahid. Ternyata tidak boleh. Ternyata tidak boleh.
Barang siapa yang makan riba, pemakan riba, nanti salah satu siksaannya adalah dia disuruh berenang di sungai darah. Dia selalu berusaha ke tepi. Ketika hampir sampai ke tepi, disumpal dengan batu, dilempari dengan batu oleh orang yang ada di tepi sungai. Dia ke tengah lagi. Sampai berenang di sungai darah, dia ke tepi lagi, sumpal terus. Itu pemakan riba. Ada tetangga kita kerja di perusahaan ribawi, namanya Pak Fulan. Sedang asyik kerja di bank ribawi itu, dia mati. Lalu kita cerita kemana? Pak Fulan ini nanti akan renang di sungai darah. Nanti akan disumpal dengan batu Pak Fulan ini. Boleh apa tidak? Boleh apa tidak? Tidak boleh. Tidak boleh. Kenapa tidak boleh? Kenapa tidak boleh? Karena Allah Maha Pengampun. Allah Maha Penerima Taubat. Kalau Allah ampuni gimana? Ya, dia muslim ya. Pak Fulan ini muslim. Kecuali kafir. Kalau kafir sudah jelas, kekal di neraka selama-lamanya. Ya. Yang sudah mati tentunya. Kalau masih hidup kan kita nggak boleh. Ya. Siapa misalnya? George Bush pasti akan masuk neraka. Boleh nggak? Kan dia kafir. George Bush pasti akan masuk neraka. Dia kafir kan? Boleh apa tidak? Nggak boleh. Kenapa? Ya dia masih hidup. Kalau besok, lusa, bulan depan, tahun depan masuk Islam, mustahil nggak? Ya tidak mustahil. Ya, kan masih hidup. Ada kemungkinan masuk Islam. Kecuali sudah mati. Bunda Teresa misalnya, Mahatma Gandhi misalnya, atau siapalah yang mati dalam keadaan kafir. Ini berdalil dengan seorang sahabat yang kecapean, mulutnya capek. Kenapa? Karena melaksanakan perintah Nabi. Apa? Setiap kali melewati kuburan orang kafir, menyampaikan kabar neraka. Ya. Nah, ini kan seolah memastikan orang yang mati dalam keadaan kafir pasti neraka. Nah, sampai dia, aku capek ya Rasul. Gitu. Setiap lewat kuburan orang kafir ngomong, setiap lewat kuburan orang kafir ngomong, sampai dia capek. Ya. Artinya apa? Boleh memastikan. Adapun kaum muslimin nggak boleh. Kaum muslimin kan ada harapan ampun. Mau pelacur, mau pemabuk, mau pezina, mau penjudi, mau pembunuh, ada harapan ampun. Loh, kalau dia nggak taubat, bagaimana? Apakah Allah mengampuni itu hanya orang yang bertaubat? Nggak ada dalil. Kalau Allah mengampuni hanya yang bertaubat saja, berarti Allah tidak maha pengampun. Dikatakan maha pengampun karena apa? Karena yang bertaubat diampuni, yang tidak bertaubat bisa diampuni, bisa tidak. Terserah Allah. Wa naqul hadza mira'in, hadza fasikun wa ma asbaha dzalik. Ini tidak boleh. Si fulan ini riya, si fulan ini fasik, si fulan ini zuhud. Ya. Itu kan amal-amal hati. Zuhud atau tidak,
hanya Allah yang tahu. Riya atau tidak, pamer atau tidak, hanya Allah yang tahu. Sekalipun zahirnya terlihat sekali pamer. Saudara-saudara, jamaah Jumat, saksikan, saya sumbang masjid ini 10 miliar misalnya ya. Masjid itu lagi bangun. Zahirnya seperti orang pamer ini. Ngapain diumumin? Ya. Bolehkah kita katakan si fulan ini pamer riya? Tidak boleh. Ada orang kaya tapi bajunya compang-camping, rumahnya nggak bagus, mobilnya tua, padahal semua orang tahu uangnya miliaran, triliunan misalnya. Nah, kita katakan si fulan zuhud. Si fulan zuhud. Bolehkah? Tidak boleh. Karena zuhud itu di hati. Bisa saja bajunya compang-camping, rumahnya jelek, tapi yang ada di hatinya itu penuh dengan dunia. Gimana supaya perusahaannya nambah lagi, nambah lagi, nambah lagi? Ya. Dia nggak hobi misalnya bermewah-mewah, tapi cita-cita besarnya itu dunia. Ya bukan zuhud namanya. Ya. Li'annana law akhadna bima nadhunnu fasadat ad-dunya wal akhirah. Seandainya kita memegang apa yang menjadi zon kita, prasangka kita, kita pegang. Ya. Antum punya prasangka terhadap saya punya prasangka terhadap antum, saya punya prasangka terhadap si A, si B, si C, begini-begini. Dari ucapannya, dari raut mukanya, dari tingkah lakunya, saya punya prasangka, antum punya prasangka. Lalu prasangka itu dipegang, dijadikan kesimpulan. Ya. Orang kalau ngomongnya begini nih, nggak benar nih, pembohong nih. Orang kalau bentar-bentar ngedip kayak ini mau nepu nih. Orang kalau asal ngomong, bentar-bentar nengok ke kiri, bentar-bentar nengok ke kiri, itu ada yang diincar. Ya. Kok ini dipegang nih prasangka seperti ini? Maka apa kata beliau? Fasadatid dunya wal akhirah. Akan rusak dunia dan akhirat. Rusak. Dunia dia, akhirat dia rusak. Maka terjadi kerusakan di muka bumi ini. Salah satunya ini, prasangka dipegangi. Itu kan prasangka. Gak boleh. Ya, itu semua harus kalah dengan saksi, dengan bukti. Nabi belum pernah ketika beliau didatangi oleh seseorang munafik kebanyakan, ya Rasul, saya tidak ikut berperang karena saya sakit. Nabi selalu mengatakan, iya, semoga Allah ampuni. Ya Rasul, saya tidak ikut berperang karena saya tidak punya perbekalan. Nabi selalu menjawab, iya, semoga Allah ampuni. Ya Rasul, begini-begini, semuanya dijawab dengan iya, semoga Allah ampuni. Gak ada Nabi nanya yang benar. Sakit apa emang? Emang begini? Enggak. Gak ada begitu. Nabi selalu menerima. Apalagi berani bersumpah. Maka yang jujur, yang apa adanya, yang gak berani sumpah, dihukum oleh Nabi. Ya, 3 orang. Salah satunya Ka'ab bin Malik, dan 2 lagi Murarah dan Hilal. 3-tiganya ini jujur. Ya, sakit? Enggak. Punya perbekalan? Punya. Pincang? Enggak. Jujur, dia nggak mau bohong. Ya dihukum, justru ini yang dihukum. Nah, ini Nabi SAW. Nggak pakai perasaan.
Kalau pakai perasaan, tentu Nabi punya perasaan lebih tajam dari kita, perasaan beliau. Ya, kalau pakai perasaan, siapa yang nggak kenal Ka'ab bin Malik? Murarah Hilal ini sahabat-sahabat mulia, dihukum oleh Nabi karena jujur, karena tidak berani bersumpah. Yang munafik itu, yang bohong dibiarkan. 50 hari. 50 hari mungkin seperti bertahun-tahun bagi Ka'ab bin Malik. Padahal cuma 50 hari. Berat sekali hidup di Madinah selama 50 hari itu. Seolah hidup sendirian. Gak ada yang mau diajak ngobrol, jangankan ngobrol, salam tidak ada. Bahkan ngasih salam gak ada yang mau jawab. Dan itu semua dari Allah dan Rasulnya, hukuman itu. Ya. Tapi karena sabar, tidak mau menutup kesalahan dengan kesalahan pula, tidak seperti orang-orang munafik, justru namanya diabadikan dalam Al-Quran. Ya. Walaupun tidak disebut Ka'ab bin Malik, Murarah Hilal, tapi wa'ala thalathati alladhina khullifu. Yang dimaksud Ka'ab bin Malik, Murarah Hilal, disebut di situ, diampuni. Sementara orang-orang munafik yang bersumpah itu dicap neraka di terusan ayat itu. Kemudian beliau bahas yabtagi bidzalika wajhallah ayatlubu wajhallahi wa man talaba wajhan fala budda an ya'mala kullama fi wus'ihi lil wusuli ilaihi. Orang yang mencari wajah Allah, mau tidak mau dia akan mengamalkan apapun yang akan sampai kepada wajah Allah. Fala nahtaju ila qauli Zuhriyah yang tadi. Maka kita tidak butuh lagi dengan ucapan Al-Imam Az-Zuhri tadi, yang mengatakan bahwa setelah itu harus ada tambahan. Jadi nggak perlu ada tambahan lagi. Berbeda di sini antara Syekh Utsaimin dengan Al-Imam Az-Zuhri. Dan begitulah para ulama, begitulah orang yang berilmu, dan begitulah mestinya para tullab, para pelajar. Jadi salah ya salah. Ya. Tidak seperti para muqallidin, sebagian saudara-saudara kita di negeri kita. Ya. Untuk mengatakan tokoh fulan dalam hal ini salah, tidak berani. Tidak berani. Ya. Padahal jelas-jelas yang salin sholat berjamaah, dia duduk di pojokan sana. Kan jelas-jelas salah ini. Ya. Ya kalau dia musafir dari mana gitu, mungkin sudah dijamak tadi. Enggak, dia di situ juga. Untuk mengatakan salah, enggak berani. Ya. Oh, ada sesuatu yang kita enggak tahu. Jadi kabur kebenaran itu. Ya. Udah jelas-jelas ngerokok, udah jelas-jelas sana kemari buka aurat pakai celana pendek. Ya, masih dibilang wali ini begitulah. Ini kan luar biasa. Mana kaidah betul-betul tidak dipakai? Ya, gimana mau menyalahkan, mau berani mengatakan ini bid'ah, ini keliru, ini salah, nggak ada contoh dari Nabi sallallahu alaihi wasallam? Jauh sekali. Orang yang jelas-jelas seperti itu nggak berani menyalahkan. Kita jangan sampai ketularan, ya. Kita jangan sampai ketularan.
mau Syekh bin Bas, mau Syekh Albani, mau Syekh Imam Syafi'i, Imam Bukhari, salah ya salah. Ya. Ilmu kita dibanding dengan ilmu Syekh Albani nggak ada apa-apanya. Tapi dalam hal sami Allahu liman hamidah, beliau mengatakan makmum masih disunahkan mengucapkan sami Allahu liman hamidah. Kan akal kita yang normal mengatakan ini kan menyelisihi hadis. Kan jelas-jelas Nabi mengatakan jika imam mengucapkan ghairil maghdubi alaihim waladdallin, ucapkan amin. Jika imam rukuk, rukuklah, imam sujud, sujudlah. Jika imam mengucapkan sami Allahu liman hamidah, ucapkan Rabbana walakal hamd. Kan jelas sekali. Para aimah juga. Syekh Albani rupanya memahami beda. Ya. Makmum masih disunahkan mengucapkan sami Allahu liman hamidah. Bagaimana? Apakah kita akan ketularan dengan sebagian saudara-saudara kita yang tidak bermanhaj tadi? Oh, bisa jadi mungkin beliau lebih tahu dari kita. Nggak bisa seperti itu. Ya. Kecuali kalau kita memang berfaham seperti itu, kebetulan sefaham dengan Syekh Albani, ya. Tapi kalau pemahaman kita beda, memang lafadznya seperti itu, ya. Maka sangat disayangkan sebagian saudara-saudara kita yang sudah tahu hadis Aisyah Rasulullah salat malam tidak pernah lebih dari 11, tidak berani menyalahkan karena ini Syekh bin Baz, Syekh Utsaimin yang mengatakan boleh lebih dari 11. Ya. Nah, begitu kira-kira para tulab mengikuti para ulama. Salah ya salah. Walidzalika qala ba'du salaf inda qaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebagian ulama salaf mengomentari ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, miftahul jannati la ilaha illallah. Kunci surga adalah la ilaha illallah. Hadis Sahih Bukhari ini ya. Para imam mengatakan lakin man ata bimiftahin la asnana lahu la yuftahu lahu. Betul ada orang bawa kunci, tapi kuncinya tidak punya gerigi, jadi mulus saja gitu, nggak ada geriginya kuncinya itu. Mungkinkah bisa terbuka? Ya nggak mungkin. Ya. Ini ucapan sebagian a'immah mentaklik ucapan Nabi miftahul jannati la ilaha illallah. La ilaha illallah doang? Ya tidak. Ya. Ya tentu harus dengan ikhlas, tentu harus dengan ittiba'. Abdullah bin Ubay bin Salul membaca la ilaha illallah apa tidak? Baca. Tapi kekal di neraka selama-lamanya, dia enggak masuk surga sama sekali. Padahal sudah punya kunci. Iya, tidak ada geriginya, tidak ikhlas. Ya. Ya, itu saja. Ada pertanyaan, silakan. Ya. Sholat, puasa, zakat, haji,
jauh dari zina, khamar, judi, itu berharap wajah Allah. Maka dengan mengucapkan la ilaha illallah, sholat enggak, puasa enggak, malah berzina, malah minum khamar, malah berjudi, tapi hampir tiap hari dia la ilaha illallah, berarti bohong kalau dia berharap wajah Allah. Berharap wajah Allah, kita melakukan apapun yang dengan melakukan itu kita bertemu dengan wajah Allah. Apa? Ya apa perintah Allah. Ya. Jadi sebetulnya tidak bertentangan antara Imam Az-Zuhri dengan Syekh Utsaimin, cuman bedanya prakteknya tidak bertentangan, ya memang harus sama seperti itu. Yang berbeda kalimatnya itu. Bagi Imam Az-Zuhri harus ada tambahan kalimat itu, bagi Syekh Utsaimin nggak perlu ada tambahan, udah otomatis seperti itu. Ya. Contoh konkret, sikap bohong, tidak amanah, berkhianat, ingkar janji, dendam. Nah, sifat-sifat munafik seperti itu disabdakan oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Kalau bermusuhan, bersangatan, dendam, nggak hilang-hilang dendamnya. Beda dengan kaum muslimin, kaum mukminin, pemaaf, gampang lupa terhadap kesalahan orang lain. Ciri orang munafik enggak, terus diingat-ingat, dicatat, bahkan diwariskan dendam itu kepada anaknya, cucunya, cicitnya. Ya, ini munafik secara sikap, secara sifat, secara perbuatan, bukan secara i'tiqad. Kalau secara i'tiqad hanya Allah yang tahu. Salat, puasa, Jumatan, jihad, tapi dia kafir. Kan sulit bagi kita. Ya jangankan kita, Rasul aja diem. Ya. Jadi ada orang-orang di Madinah yang ikut ke masjid Jumatan, tapi dia kafir, pura-pura aja masuk Islam. Maradu 'alal nifaq. Ya. Di Madinah ini ya Muhammad, ada sekelompok orang yang bersama engkau dan dia munafik. Orang menyangka bahwa itu sahabat, tidak. Sahabat bukan munafik, munafik bukan sahabat. Itu dibuat senjata oleh orang-orang Rafidhah. Lihat tuh, sahabat ada yang buruk kan? Kan di sekitar Rasulullah di Madinah, sahabat dong. Di Masjid Nabawi, sahabat bukan. Sahabat bukan munafik, munafik bukan sahabat. Karena munafik adalah orang kafir, tapi pura-pura sholat, Jumatan, jihad dan seterusnya. Contoh besarnya Abdullah bin Ubay bin Salul itu. Ya. Di kita apalagi? Kita hanya bisa lihat ciri-cirinya, bohong, ingkar janji, pendendam, kemudian suka menakut-nakuti kaum muslimin. Ini salah satu sifatnya. Ya. Suka menakut-nakuti kaum muslimin. Kaum muslimin ditakut-takuti. Maka jangan kita ikut-ikutan orang munafik menakut-nakuti kaum muslimin. Awas nih begini, awas hati-hati nih, awas nih, bikin takut. Kemudian menyakiti kaum muslimin termasuk, ya. Akrab dengan orang-orang kafir, berangkulan dengan pendeta, pastor, ya. Kaum muslimin dihina-hina, dijelek-jelekkan. Sekali lagi ini sifatnya. Untuk mengatakan bahwa si fulan betul-betul munafik, enggak boleh. Nanti di akhirat baru. Beda dengan kafir. Kafir jelas.
Bill Gates kafir, George Bush kafir, ya, siapa lagi? Ya banyak orang kafir. Emang kafir, non Muslim kan kafir. Masuk kita bilang Bill Gates Muslim, ya dia tersinggung. Orang dia bukan Muslim. Bukan Muslim apa? Ya kafir. Ya. Wallahu a'lam. Ada lagi? Ya. Bagaimana hukumnya jika kita memanggil seorang yang bergerak dalam bidang pengobatan, tetapi setelah waktu mengobati itu dia seperti membacakan mantra dan apalah itu yang kita tidak tahu, ditiupkan di sebuah gelas berisi air lalu disuruh minum itu, dan yang kita yakini mungkin yang melakukan praktek perdukunan itu, apa hukumnya kalau di kemudian hari kita manggil orang yang lagi? Mantra-mantra apa ruqyah, ayat-ayat Al-Quran? Kalau jelas mantra-mantra haram. Mantra-mantra itu bisa bahasa Jawa, bahasa Sunda, bahasa ini, bahasa itu, Jupa Japu segala macam, ya kan? Nah, kalau yang dibacakan ayat-ayat Al-Quran, itulah ruqyah. Kalau ruqyah tinggal satu pertanyaan, sunnah apa bid'ah, syar'i apa tidak, gitu. Karena tidak mentang-mentang ruqyah kemudian pasti benar semua. Kalau ruqyah berarti pasti benar, nggak ada bid'ahnya, keliru, ada bid'ahnya. Meruqyah dengan rame-rame misalnya, itu kan bid'ah. Dengan rokyu mereka, kalau yang baca satu orang saja setannya kabur, apalagi ini 15 orang bareng-bareng, ya, lebih takut setannya, nggak bisa seperti itu. Karena ruqyah adalah membaca Al-Quran. Membaca Al-Quran mengikuti apa yang disabdakan oleh Nabi, difirmankan oleh Allah, wa idza quri'al Qur'an fastami'u lahu wa ansitu. Apabila Al-Quran sedang dibaca, diam. Yang lain diam, dengarkan semua. Gitu. Maka kaidah tadi, kesimpulan yang batil. Kalau satu orang jinnya takut, 10 orang, 15 orang, 20 orang lebih takut lagi, enggak bisa seperti itu. Kemudian ruqyah dengan ayat-ayat tertentu untuk sakit tertentu. Nah, ini pun bid'ah. Dan ini biasanya dari pengalaman-pengalaman. Karena dia tukang ruqyah, ya. Sahabat nggak ada tukang ruqyah, ya. Artinya siapapun yang muslim bisa meruqyah. Nah, dia tukang ruqyah, sering meruqyah ratusan kali misalnya. Setiap kali ada yang sakit perut misalnya, dia ruqyah dengan surat Waqiah misalnya, selalu sembuh. Misalnya, ya. Dia udah puluhan kali sakit perut pakai surat Waqiah dan selalu sembuh. Ditulis oleh dia, sakit perut Waqiah. Dijadikan rumus, dijadikan dalil, ya. Nanti kalau pusing lain lagi, ya, Yasin misalnya. Nah, ini bid'ah. Nggak ada kaidah seperti ini. Mau sakit apapun boleh dengan ayat manapun, ya. Mau jin manapun, kena kemasukan jin apapun dimanapun, boleh dengan ayat manapun.
Kalau pilah-pilah seperti itu bid'ah. Ya. Kemudian adanya ahli ruqyah, ini pun bagian dari bid'ah. Ini kan memancing orang untuk keluar dari 70.000. Ya kan? Adanya ahli ruqyah, ruqyah center. Ini kan memancing orang untuk keluar dari 70.000 kaum muslimin yang akan masuk surga tanpa hisab, tanpa azab. Ada 4 syarat. Salah satu syaratnya kan tidak minta diruqyah. Adanya ruqyah center ini kan memancing kaum muslimin untuk minta diruqyah. Padahal minta diruqyah resikonya keluar dari 70.000 itu. Ya. Itulah yang ruqyah tuh, apalagi yang antum tanyakan ini mantra-mantra pengobatan seperti itu, ya jelas lebih haram lagi. Jangan datang lagi, jangan ngundang lagi. Wallahu a'lam. Habis kita akhiri. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.